Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubal hadirina wal hadirat futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh bin sesepuh, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salat kita, jamaah kita, ngaji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita niati dengan ikhlas karena Allah. Kita niat dzikir, kita niat iktikaf, kita niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji hadis dari Arba'in Nawawi tentang ukhuwatul Islam, tentang persaudaraan Islam, wa hukukul muslimi, dan hak-haknya orang muslim. Jadi hadis ini menegaskan kita ini saudara, intinya itu. Jadi sesama muslim itu saudara, ukhuwah. Makanya Masjid Al-Ukhuwah itu masjid persaudaraan. Ukhuwah persaudaraan itu macam-macam, ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena sesama sebangsa dan setanah air. Pada Indonesia ini walaupun beda suku ya kita saudara. Itu ukhuwah watoniyah. Ada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu hubungan kita, persaudaraan antar sesama manusia. Podo menungsone ya kudu podo saling menghargai, saling toleransi. Senajan agamane beda, senajan negarane beda, tapi kalau ada ukhuwah persaudaraan, maka kita secara sosial boleh kita bekerja sama. Secara ekonomi boleh bekerja sama. Yang penting bukan sesuatu yang merugikan agama kita. Kemudian ada ukhuwah Islamiyah. Nah ini yang penting, Pak. Ukhuwah Islamiyah ini yang kita bahas. Ukhuwah al-Islami, ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan sesama umat Islam. Ini harus kita pupuk Bapak Ibu dan harus kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Karena banyak orang itu berusaha agar kita tidak bersatu, Pak. Jadi ternyata di luar sana itu banyak orang yang punya kepentingan bagaimana agar umat Islam ini terpecah. Makanya kalau bahasa saya, wong Islam itu kan gampang dikileni. Kenapa dikileni? Kalau zaman dulu itu kan ada jangkrik. Kalau kecil saya di desa itu adu jangkrik, Pak. Kan adu jangkrik itu kan ben mereka tarung tukaran itu kan dikileni dulu. Makanya istilah ngileni itu ya ternyata ya memprovokasi agar kita ini tidak bersatu, tukaran terus. Ini harus kita sadari Bapak Ibu.
Karena sekali lagi di luar sana banyak pihak-pihak yang ingin umat Islam ini tidak bersatu. Kepentingannya banyak. Entah itu politik, entah itu ekonomi, entah itu budaya dan lain sebagainya. Ada kepentingan itu. Kenapa? Karena kalau umat Islam bersatu, itu bisa mengembalikan sejarah the golden age itu, masa-masa keemasan. Itu bisa terjadi lagi. Dan kalau the golden age, masa-masa keemasan itu kembali, waduh, kita bisa menguasai dunia, Pak. Dan itulah yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Makanya bolak-balik, ya apa carane tukaran. Umat Islam itu ya apa carane secara politik tidak bareng-bareng. Akhirnya umpaman jago ini ya yang lain jago lagi kan, sehingga terpecah dan seterusnya. Jadi hal yang seperti ini harus betul-betul kita sadari, kita pahami sehingga tidak mudah dikileni. Ya mosok goro-goro situ kunut, situ gak kunut tukaran. Itu kan hanya naif, mohon maaf. Persaudaraan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Furu'iyah itu hal-hal yang bukan dari usuliyah, hal yang terpenting dalam agama. Mohon maaf, bukan berarti furu'iyah itu enggak penting, tapi kalau dibandingkan yang lebih penting lagi, maka jangan sampai yang lebih penting itu dikalahkan. Kalau di dalam usul fikih itu kan, kalau ada sesuatu dua hal iki jane padha apike, maka pilih di antara yang paling ringan madorotnya, akhafud darurain. Kita cari yang paling ringan darurotnya. Atau bahasa sederhananya, Pak, sunnah itu nggak bisa mengalahkan yang wajib. Nah, gampangnya begitu. Persatuan itu wajib. Ya, sementara hal-hal yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib. Nah, makanya sekali lagi hadis yang ke-35 ini mengajarkan kita untuk bersaudara, bersatu padu. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ada tambahan radhiyallahu anhu itu berarti sahabat, ya, atau orang yang sangat dihormati, yang mulia. Tapi kalau dalam hadis kalau sudah ada radhiyallahu anhu itu berarti salah satunya jadi sahabat. Diceritakan hadis ini oleh Abu Hurairah, sahabat Rasul yang sering bersama dengan Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Tahasadu, tafa'alu, ini kalau dalam bahasa Arab ada rumus. Rumus itu kalau dalam bahasa Arab wazan namanya, wazan. Wazan itu rumus. Contoh rumusnya fa'ala. Ada kata lain, doroba. Ya, mama yang doroba, terus ada karoma dan seterusnya. Tapi rumusnya fa'ala. Ini pakemnya di situ, fa'ala. Nah, ada lagi rumus ini, fa'ala. Atau rumus tahasada atau tafa'ala, itu wazan tafa'ala, contohnya tahasada. Nah, kalau ada kalimat yang fa'ala, hasada, tafa'ala, tahasada, itu berarti perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kalau dalam sorof tata bahasa Arabnya istilahnya musyarakah bainal itsnain au aktsar. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Lah ngeten niki Pak, nahwu sorof itu penting untuk memahami Al-Qur'an atau hadis. Gak ngerti nahwu sorof, memahami Quran hadis, membahayakan. Makanya salah satu syarat seorang mufassir, seorang yang menafsirkan Quran harus menguasai nahwu sorof.
Nggak gampang, Pak. Sehingga kita ini, mohon maaf, ya jangan terus asal-asalan karena ngerti bahasa Arab tapi bahasa pasaran. Karena bahasa Arab itu kan macam-macam, Pak. Bahasa pasaran itu pokoknya gak peduli nahwu sorof. Ya, ngerti bahasa Arab tapi bahasa pasaran, ini tidak bisa memahami Quran. Makanya mungkin ada yang ngomong begini, enak ya wong Arab itu, nek ngaji langsung paham. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Delok wong Arabe sapa? Ya, wong Arabe itu ternyata ya mungkin ngapunten tata bahasanya kurang baik. Pokoknya ngerti bahasa Arabnya tok, ngerti artinya tok, terjemahnya tok. Sulit memahami Quran. Secara makna ya, secara lafaz mungkin bisa lah, secara lafaz, tapi secara makna belum tentu bisa kalau tidak menguasai nahwu sorof. Nah, banyak tidak hanya nahwu sorof, ada balaghah. Ya, contoh begini, Pak, babi, ya itu kan diharamkan, walahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dagingnya babi itu diharamkan. Bunyinya begitu, Pak, ayatnya, Pak. Lahmul khinzir. Lahmun itu daging, khinzir itu celeng atau babi. Berarti yang haram adalah dagingnya babi. Loh, ini kalau ngertinya bahasa Arab lafadznya tok, maka nganggapnya sing haram itu hanya dagingnya. Karena secara tekstual memang yang haram itu dagingnya. Tapi secara makna itu bukan hanya daging yang haram. Inilah kalau dalam ilmu balaghah, dalam bahasa Arab itu ya balaghah, ada istilah itlaqul juz wa iradatul kull. Ngomong bagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Sami kalau orang kita ini ditanya pas minum kopi ditanya, minum apa? Jawaban kita kopi. Lo mosok kopi tok sing didelamuti itu kan enggak. Ya ono kopi, ono gula, ono banyu, ono creamer macam-macam. Tapi ketika ditanya minum apa, hanya disebut bagian dari kopi ini, yaitu minum kopi. Gak tahu, ditanyai minum apa, minum kopi tak campur gula, tak kayak creamer, kan enggak, tapi cukup minum kopi. Itlaqul juz wa iradatul kull, ngomongi bagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Nah, ini contoh, masih banyak contoh-contoh yang lain, apalagi kalau sudah masuk ayat-ayat mutasyabihat itu. Ya, ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang ada keserupaan. Contoh mama ada ayat yatullah fauqa aidihim, tangannya Allah itu di atas tangannya mereka. Lalu pertanyaannya, masa Allah punya tangan? Secara bahasa Arab yadun itu tangan, tapi maknanya bukan tangan. Yadullah memang secara bahasa Arab lafadznya yadullah itu artinya tangannya Allah. Tapi yang dimaksudkan di situ bukan tangannya Allah, tapi kekuasaan Allah. Nah, ini contoh, Bapak Ibu. Ya, masih banyak lagi itu ya. Apalagi ada contoh lagi. Ini senang saya kalau contoh-contoh biar kita ini ngapunten tidak sok ngerti bahasa Arab terus saenake memaknai Quran gitu ya. Tidak sok ngerti bahasa Arab terus saenake memaknai hadis. Ya. Nah, maksudnya ngeten, sing ngerti bahasa Arab gak oleh saenake apa meneh sing gak ngerti gitu loh. Contoh amama itu artinya di depan. Waro'a itu artinya di belakang. Bahasa Arab lagi amama di depan, waro'a di belakang. Tapi dalam Quran ada waro'a itu artinya di depan. Wa kana waro'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Waro'ahum nek cara bahasa Arab di belakang mereka, nek cara bahasa Arab teks lafadznya, tapi maknanya itu bukan di belakang mereka tapi di depan mereka. Itu kan dalam surat Al-Kahfi ceritanya kan, Nabi Khidir kan sama Nabi Musa naik perahu, tiba-tiba perahunya dirusak kan gitu kan,
Diprotes sama Nabi Musa, loh Nabi Khidir iki kok di tengah laut perahunya kok dirusak ya? Nanti kita tenggelam. Apa jawabannya? Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Nah, ternyata Nabi Khidir itu merusak perahu karena di depannya nanti ada perompak kalau bahasa kita. Perompak itu ya penjahat lah, intinya penjahat itu yang nanti akan merampas perahu itu. Nah, tapi nek perahu ini rusak kan gak dirampas wis rusak gini gitu. Nah, ternyata waro'ahum itu maknanya di depan. Padahal secara bahasa waro'ah itu di belakang. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak cukup hanya sekedar ngerti bahasa Arab kalau tidak ngerti ilmu-ilmu yang terkait lainnya. Nah, ini tahasadu, kembali ke sini. Tahasadu berarti saling hasud. Karena dua orang tadi, musyarakah bainal itsnain aw aktsar. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, berarti saling, saling. Hasada, hasud, tapi kalau hasada saling hasud. Doroba, mukul, kalau doroba saling memukul, Pak. Jadi panjang pendek itu mempengaruhi arti, Pak. Doroba ini kan pendek semua, tapi kalau dotnya dipanjangkan, doroba sudah maknanya saling mukul. Beda apa sama Pak? Mukul sama saling mukul? Beda. Kalau mukul ini satu arah gitu kan. Kalau saling mukul ya dipukul dua arah. Udah beda. Apalagi fa'ilnya, kata fa'ilnya itu subjeknya butuh dua orang. Kalau doroba cukup satu orang. Tapi kalau doroba subjeknya dua orang. Nah ini panjang ini Pak, kalau cerita opo sih bahasa Arab itu dijadikan syarat ya, nahwu shorof dijadikan syarat bagi mereka yang mau menafsirkan Al-Quran atau memaknai hadis. Nah, la tahasadu ini berarti jangan saling hasud kalian. Ya betul, ini dawai Rasulullah lagi. Jadi kalau kita itu Bapak Ibu kok belajar hadis, itu imajinasi kita, bayangkan yang ngendikan ini Rasul gitu loh. Ini penting Bapak Ibu. Kita ini kan kadang-kadang meremehkan Quran, meremehkan hadis karena imajinasi kita ini nggak nyambung dengan apa yang kita baca. Ngerungokno ayat Quran, siapa yang nyampaikan? Yang dipikir, yang nyampaikan itu yang ngomong. Padahal yang ngomong adalah Allah. Hadis begini juga begitu Pak. Hadis ini pada hakikatnya saya yang ngomong, tapi imajinasi kita bayangkan ini Gusti Rasul ini yang menyampaikan. Sehingga ada semacam kepercayaan, ya, ada semacam motivasi agar kita ini mengikuti apa yang ada dalam hadis itu. Ya punten, ini perlu saya sampaikan karena kita ini kadang-kadang imajinasi kita ini enggak sesuai dengan kenyataan kita. Kadang-kadang imajinasi kita ini tidak mendukung mestinya kita ini bagaimana. Ono adzan subuh, ono adzan sapa sing adzan iki? Sapa sing adzan? Apa meneh adzane gak enak pisan. Wis gak enak tuwek pisan mama lho Pak. Mikir kita sapa sing adzan? Oh iki. Turun neh Pak. Tidur lagi, tapi kalau sudah adzan, wah Allah yang manggil ini. Lah kan gitu. Jadi imajinasi kita ngrungokno azan itu, dengar azan itu Allah yang manggil ini. Saya dipanggil Allah ini. Mosok diceluk gak teko. Lah kan jadi mikirnya gitu. Allah manggil masa enggak datang. Kalau si A si B yang manggil mungkin enggak datang saya pantas, Pak. Tapi kalau Gusti Allah yang manggil masa enggak datang. Makanya nek bahasa kula Pak, menurut saya jawabi adzan itu tidak cukup hanya ngulang lafal yang dia kumandangkan oleh muadzin. Jawabi adzan itu ada dua. Satu, oke lah, mengulang gitu kan. Mengulang apa yang disampaikan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah.
Tapi tidak cukup hanya itu, Pak. Jawab azan itu yang terpenting. Yang kedua, apa? Nekani panggilan. Wong azan itu panggilan. Datangi panggilan. Ini jawab azan. Jadi nggak cukup hanya pertama. Kalau pertama tok lucu, Pak. Umpama kita ini dipanggil. Mas, data kita hanya mas. Umpama lho, Pak. Lu kan jadi aneh gitu, dipanggil kok ngomong panggilannya tok diulang. Mbak, jawabannya mbak, kan aneh. Kalau hanya pertama, tapi menjadi sempurna itu kalau ditambah yang kedua, dipanggil datang. Nah ini sehingga kenapa kita bisa begitu, karena imajinasi kita tadi itu membayangkan betul, Allah yang manggil ini. Ada azan isya, wah Allah manggil lagi ini. Subuh, azan, Allah manggil lagi. Akhirnya ndak ada, Pak, keterpaksaan nih. Lah kita ini kan kadang-kadang terpaksa. Mari maghrib ya, habis maghrib itu terus azan isya. Waduh, azan cepet dir. Kadang-kadang begitu. Ya kecuali pas ngaji begini. Kalau pas ngaji gini kok denger azan isya, alhamdulillah wis mari ngaji nih. Itu karena kita ngaji, coba. Tapi kalau kita santai gitu ya, Pak, habis maghrib terus kita santai jagongan krungu azan, pikiran kita cepet deh piro ini maghrib mau lah, kadang begitu. Tapi kalau imajinasi kita bayangkan, oh Allah manggil ini ya, Allah manggil ya, akhirnya muncul semangat bahwa kita dipanggil sama Allah, Allah sayang sama kita dan seterusnya. Nah, sehingga di sini wala tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling iri dengki di antara kita. Ini penyakit hati, Pak. Kalau sudah terkait dengan maradul qalbi, sakitnya hati, itu paling susah, Pak. Kita ini bisa ngomong ngono gampang kita, Pak. Tapi orang lain belum tentu bisa. Wong kita yang ngomong ngono gampang, asline kadang ngomong itu. Kalau sudah terkait dengan hati, contoh hasud iri, sopo sing iso bersih dari hasud? Ini gak peduli kiai, gak peduli ustaz. Selama dia seorang manusia, ada potensi untuk hasud, untuk iri dengki kalau tidak dijaga betul. Jadi ngapunten, kita ini sama, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum, yang membedakan kita ini hanya ketakwaannya saja. Makanya kemarin ketika rame-rame kiai ono sing melakukan pencabulan, waduh kita babak belur, Pak. Kami dari pesantren itu babak belur, Pak. Ya, walaupun ikut oknum kalau bahasa kita, tapi saya nggak mau ngomong oknum, ini kan pembelaan saja ngomong oknum ini. Tapi sebenarnya sama. Makanya mungkin saya pernah bilang di sini, sebenarnya antara orang apik sama orang elek iku podo, Pak. Gitu. Wong apik karo wong elek iku podo asline. Kenapa? Wong apik yo tahu elek, wong elek yo tahu apik. Loh ini cara matematika kan berarti podo, Pak. Apik tambah elek, satunya elek tambah apik. Cuman bedone ono wong iku sing akeh eleke, akeh apike. Tapi kita nggak tahu, Pak. Sampai nanti pengadilan Allah. Pengadilan Allah bukan sekarang. Makanya maksud kami itu sing dianggap api, ojo sok seolah-olah dia itu paling api. Sing divonis elek, jangan putus asa. Karena belum tentu sing divonis elek itu apike kalah karo liyane tadi. Jadi kita ini enggak, Masya Allah, kalau mengkaji begini kok rasanya podo, Pak, kita ini. Potensi salah dosa itu sama selama dia manusia. Potensi salah dan dosa itu ada. Maka jangan meremehkan kita. Wong setan itu nggoda nih, Masya Allah, ini nek ketok, Pak. Umpama kelihatan, Pak, pinggir jenengan iki ono sing ngipasi, ono sing mijeti. Ya. Mau macam-macam, makanya kadang ngaji gitu nih kan. Hanya sebentar tapi kadang ngantuk, Pak. Nggak mari ngaji lah hilang ngantuk. Kok ada rasa begitu? Itu indikasi berarti itu kerjaan setan.
Sama dengan kalau kita pulang malam, kadang saya pulang malam dari kampus itu belum isya, Pak. Sengaja nanti isya di rumah sama istri, Pak. Itu durung sholat itu ngantuk nu rasane, Pak. Apalagi capek itu ngantuk durung sholat, ngantuk. Tapi setelah sholat ngantuknya hilang, Pak. Berarti itu tadi kerjaannya setan tadi itu. Udah itu kelihatan setan tuh masya Allah, saking semangatnya nggoda menungso. Quran tuh gambarkan begini, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan tuh goda manusia dari depan, depan nggak bisa dari belakang, belakang nggak bisa dari kanan, kanan nggak bisa dari kiri. Segala penjuru kita dikepung sama setan. Makanya kok ono uang nglakoni apik kok santai, santai. Wah, kena goda, Pak. Mau berangkat ke masjid mikir berangkat enggak, berangkat kok ketokane gerimis. Kok mikir begitu, Pak? Enggak jadi berangkat kita, Pak. Setan ini terus godo, Pak. Enggak ada ceritanya setan nyerah, itu enggak ada. Kok umpama kita digoda sama setan, enggak usah berangkat, ke udan kalau sampean ke kabotan. Loh, ternyata tetap berangkat. Enggak, saya berangkat. Lu gitu itu setan nggak ngalah, Pak. Nggodo liyanin nek wis berangkat kok gak apa-apa, tapi nek salat api-api ono ya ben dianggap wong alim. Kadang-kadang begitu, Pak. Nggodone ada saja caranya. Dan ngapunten, setan yang goda kita ini nggak sama, Pak. Karena setan tuh banyak. Ya, nggak sama. Sing nggodo jenengan sama nggodo saya itu berbeda. Kenapa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dalam Quran begitu. Setan itu bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat setan. Nek basa kula, setan itu tahu kelemahan kita sementara kita tidak tahu kelemahan setan. Berarti apa Bapak Ibu? Setan itu mengenal manajemen penggodaan setan. Jadi sing belajar manajemen itu duduk menungso tok. Setan itu juga belajar manajemen. Panjenengan pirsani itu di kitab contoh Ihya Ulumuddin itu diceritakan. Jadi mereka itu mengenal struktur organisasi juga. Ono departemen-departemen begitu, Pak. Kalau bahasa manajemen sekarang lagi. Ya. Di dalam dunia mereka ada. Sehingga ada yang namanya setan itu departemen dasim itu ada, Pak. Nah, ono departemen akwar itu ada. Kalau paling eling departemen akwar soalnya hampir mirip nama saya. Tapi beda, Pak. Kalau niki Anwar nek niki departemen akwar. Akwar niki departemen ya opo asline elek tapi ketok api. Iku departemen akwar tugasnya ngoten. Jadi sesuatu jane ngono biasa tapi dadi luar biasa, iku akwar. Contoh jenengan delok wong wedok asline ya padha karo bojone. Atau kadang mungkin bahkan ngapunten luwih ayu bojone umpama. Tapi delok tangga iku ketokne menarik. Nah, iku akwar iku, Pak. Akwar itu, Pak. Nah, hati-hati ini harus kita sadari betul seperti itu, Bapak Ibu. Ngapunten ini menungso soalnya kita ini menungso. Mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ada potensi melakukan kesalahan. Makanya kemarin ketika ada kiai melakukan pencabulan, itu saya sampai ke Jawa Tengah, MUI Jawa Tengah sana untuk pengen tahu sebenarnya bagaimana, karena kasusnya kan waktu itu di Jawa Tengah. Ya kesimpulan saya, Pak, mereka melakukan kesalahan itu juga disebabkan kesalahan masyarakat. Kalau bahasa saya, itu juga kesalahan kita. Lu apa kesalahan kita? Kita ini terlalu mudah menstatuskan seseorang sebagai kiai. Terlalu mudah menstatuskan seseorang sebagai ustaz, sebagai gus. Ya. Isok ngaji didik mana? Celuk ustaz. Tak didelok perilakunya bagaimana. Ya. Mohon maaf. Panjenengan boleh tidak setuju dengan saya, tapi kesimpulan saya begitu. Fenomena sekarang ini kan fenomena branding, Pak. Fenomena branding. Kalau kita tidak hati-hati, yang di branding baik itu seolah-olah
baik, padahal belum tentu. Umpama di branding, dia punya tim, di branding apa? Kiai, sehingga ada tim sukses kiai. Itu bisa Pak seperti itu. Lah kalau masyarakat nggak hati-hati, akhirnya terlena ikut-ikutan mengecap dia sebagai seorang kiai, terus dianggap kiai, dia merasa superioritasnya muncul. Aku dianggap kiai rek. Akhirnya muncul superioritas, relasi kuasa muncul. Karena kiai tadi, gara-gara kita ngecap kiai tadi, akhirnya masyarakat percaya kalau dia kiai. Karena dia kiai, santri-santrinya ya takzim. Hormatnya luar biasa berlebihan, saking hormatnya diajak lapo-lapo gelem. Golek barokah gitu kan. Karena cap tadi itu loh, nek ditelusuri kan goro-goro cap tadi dari kita. Sehingga kemarin ketika ada masalah gitu, iki aslinya yang salah bukan hanya dia, tapi kita, masyarakat itu juga ikut salah. Imajinasi saya itu muncul gini kok, umpomo si A yang dianggap kiai tadi ditangkep mama, ditanyai malaikat, kon kok iso ngene iki? Lah kula dianggap kiai kok. Nggih. Lah akhirnya kan begitu. Sapa sing nganggep? Lah iku wong Surabaya. Lah kan wong Surabaya kena akhirnya, Pak. Lah ini apa nggih? Karena sebab itu pasti mempengaruhi akibat. Hukum kausalitas itu pasti terjadi. Ya, ngapunten, ini untuk introspeksi lah, untuk diri kita yang tadi la tahasadu, jangan saling hasud, ya, jangan saling iri. Rasulullah mengingatkan kita karena kita semua punya potensi melakukan hasud, melakukan iri dengki. Lho ngoten niku gitu Pak, belum tentu sing dianggap kiai tadi itu baik. Kadang-kadang kiai niku irine nggih padha kiyaine ya. Kelas niku nggih makomnya nggih itu seperti itu kadang-kadang. Ya. Makanya tadi wong apik karo wong elek iku asline nggih padha. Wong apik ya tahu elek, wong elek ya tahu apik. Cuman bedanya kita ini nggak tahu dia itu lebih banyak apike apa lebih banyak eleke. Kita juga nggak tahu diri kita ini lebih akeh eleke napa lebih akeh apike. Dianggap apik nggon tibake elek. Kan gitu kan, kita ini kan sudah kadang-kadang menganggap orang apik, ternyata kondisinya dia jelek. Atau sebaliknya, dianggap elek nggonang dia apik. Kadang ada orang seperti itu Pak, ketane apik, nulung gitu kan Pak, nulung dadak bateni. Ada seperti itu ya, nulung gampang nulung dadak buri-burine aku oleh pirang persen gitu. Ngapunten, bukan berarti nggak boleh, tapi kan kita ini kan sering tertipu dengan penilaian kita sendiri. Ya, sering tertipu, makanya di dunia ini nggak ada yang abadi, Pak. Saya itu kan di kampus di samping ngajar ekonomi Islam, itu juga ngajar agama Islam, Pak. Mata kuliah agama Islam. Pak. Ini nggak gampang mata kuliah agama Islam kalau ngasih nilai itu, Pak. Makanya saya itu adalah tak kasih nilai baik semua. Harapannya biar mereka termotivasi melakukan kebaikan. Loh saya takut ngasih nilai jelek dadak dia umpama nanti jadi kiai, Pak. Alah, kiai kok nilai elek, Pak. Loh, saya takutnya di situ, Pak. Atau dikasih nilai baik terus ono sing elek dadak sing nilai apiknya tadi jelek. Karena pernah terjadi begitu, Pak. Apalagi sekarang digital, KTP juga kadang-kadang nggak jelas agamanya apa. Ada Pak yang agama non muslim tapi ngambil kuliah agama Islam. Ada seperti itu. Ya. Kenapa? Pokoknya dapat nilai karena orientasinya nilai. Nah ini kan yang seperti ini kan salah. Ya. Maka kembali ke sini Bapak Ibu, la tahasadu, kita jaga betul jangan sampai kita ini hasud. Yang kedua wala tanajasyu, jangan kalian saling menipu. Najasah, najasyu berarti saling menipu. Wong dulur Pak, dulur mosok saling menipu. Ya, kita ketika umpama bekerja profit oriented pastilah dalam rangka untuk mendapatkan profit. Tapi jangan sampai proses mendapatkan profit itu dengan cara yang salah, menipu. Contohnya apa? Najasyi, baik Najasyi kalau zaman dulu Pak, baik Najasyi itu jual beli
yang Najasyi itu ada penipuannya. Apa contohnya? Kalau dalam zaman dulu itu ada namanya combe, Pak. Ngertos combe ya? Combe itu baik Najasyi namanya. Kalau panjenengan pernah baca di dalam literatur ekonomi Islam ada istilah baik Najasyi, berarti jual beli yang seperti combe itu. Ya, jual beli combe itu contoh mama si A jualan, duwe konco jenenge si B. Nah, jualan dia di pasar. Ini harganya sekian, harganya sekian. Data si B niku moro-moro ngenyang di atas harga pasaran. Yang ngelihat itu biar terpengaruh, Pak. Biar terpengaruh. Ini padha karo lelang mama. Harganya sekian, data koncone dhewe ngenyang dukur ben liyane ngenyang luwe dukur. Penipuan. Kalau tidak penipuan tidak masalah, tapi kalau penipuan betul dia itu temannya, wah itu bagian dari baik Najasyi yang dilarang. Ya. Atau contoh mama dodolan apa itu Pak salak ya, jual salak itu sing dukur api-api, sing jero bosok-bosok. Sepet. Jual semangka gitu, contohnya sing abang-abang menarik, tapi sing ketutup pucet-pucet. Makanya ada cerita, ada orang beli semangka katanya, karena tertarik dengan yang contoh tadi, beli dia, dibawa pulang. Ternyata dibuka di rumah ini gak legi blas, putih pisan, pucet nih. Balik ke yang jual ini, protes, gimana bapak ini? Ternyata semangka yang saya beli dari bapak ini pucet semua, gak manis sama sekali. Dia bilang apa? Jenengan saya untung tuku sitok, lah aku sak trek. Ya. Nah inilah ya Bapak Ibu. Jadi jual beli itu memang tidak boleh menipu. Mau modelnya bagaimana, mau sistemnya bagaimana, jangan sampai ada kedoliman di dalamnya. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Makanya dalam Quran itu kita diingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kita ini makan harta benda kita dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antarodim minkum, kecuali melalui proses perniagaan, proses jual beli yang saling ridho. Berarti tidak ada penipuan, tidak ada kedoliman, tidak ada riba, tidak ada perjudian. Kalau dalam ekonomi Islam itu terkenal maghrib Pak istilahnya Pak. Jadi kalau melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis, hindari maghrib. Kenapa maghrib itu singkatan? Maisir, perjudian itulah, untung-untungan. Yang kedua, ghin, ya, ghin itu horor. Horor itu ketidakjelasan. Terus rib itu riba. Ya itu yang dilarang. Ya maghrib, maisir, goror, riba. Kenapa? Karena semua itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena Islam itu mempertimbangkan itu Bapak Ibu. Jadi Islam itu ya bukan hanya mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin panjenengan pernah membaca hadis, ada orang ahli ibadah tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Kan ada begitu Pak, hadis riwayat Muslim itu. Jadi dia itu rajin ibadah tapi ternyata masuk neraka. Itulah yang kata Rasulullah sebagai al-muflis. Muflis itu orang yang bangkrut, orang yang rugi besar. Siapa mereka? Mereka yang ahli ibadah, hablum minallahnya baik, tapi jelek dalam hablum minannas. Loh Ustaz, berarti hablum minannas lebih penting? Enggak, sama pentingnya. Ini satu kesatuan Pak. Hablum minallah itu punya impact hablum minannas. Jadi ada dampak ke hablum minannas. Hablum minannas juga punya impact dampak kepada hablum minallah. Kok gak ada dampak? Berarti something wrong, ada yang salah itu. Contohnya ten, delok uang kok rajin sholat jamaah sregep, ngajine sregep, ngajine yo enak, sholawatane yo enak, dadak ngerasani tonggo yo enak umpama. Kok seperti itu? Ini berarti hablum minallahnya baik, hablum minannasnya ada yang
kurang. Jangan-jangan sholatnya mau rukun syaratnya ada yang kurang. Jangan-jangan sholatnya itu tadi niatnya bukan karena Allah. Karena kalau kita hablum minallahnya baik, Pak, hubungan kita dengan Allah baik, itu otomatis punya dampak positif pada hablum minannas. Sebaliknya hablum minannasnya baik, maka hablum minallah juga baik. Ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan secara parsial gitu, nggak bisa. Rasulullah itu loh mencontohkan kita, kalau sudah hablum minallah, masya Allah, nggak ada, Pak, yang bisa menyamai Rasul kalau urusan hablum minallah. Walaupun Rasulullah itu basyarun kal basyar, tapi hablum minannasnya juga lumayan luar biasa bagus gitu. Jadi bukan terus ketimpangannya ada, nggak ada, karena satu kesatuan. Ya. Tapi Rasulullah itu gak sama dengan kita. Wayai sholat ya sholat, wayai guyon ya guyon, karo bojo karo anak. Ya. Waktunya ngaji ya ngaji, waktunya tidur ya tidur. Saya tadi pagi di pondok itu sampai ngaji Riyadhus Shalihin sampai bab qiyamul lail. Rasulullah itu kalau sudah qiyamul lail, masya Allah, Pak, rakaat pertama itu lamanya luar biasa. Kok rukuk ya, sujud itu loh, Pak, kira-kira sampai 50 ayat kita baca. 50 ayat Quran. 50 ayat itu ya kira-kira ya 3 sampai 4 halaman Quran. Sujudnya itu. Tapi ini sholat sendirian gitu loh, sholat sendirian. Tapi kalau sholat jamaah, Rasulullah tidak seperti itu. Kenapa? Karena ada nilai kemanusiaan yang harus dipertimbangkan dalam hablum minallah itu. Kalau kita ini kebalik, sholat jamaah dadi imam ngono ge suwek-suwekno, sholat dhewe ngebut. Tapi ngapunten, jangan terus ini jadi alasan nek ngono dadi imam cepet wae, ya keliru, Pak. Ki jamaah iki ya bingung cepet iki ya. Ya nek wong tuwa ya bingung malan kan. Ya sedang-sedang saja, ya ojo terlalu cepet, ya ojo terlalu suwe. Ya. Terus dia. Oh niki sudah alhamdulillah. Ya, bagaimanapun ya kita ini ngaji nggak lama. Paling saya itu selalu niteni ya, Pak. Ngaji habis maghrib sampai isya itu kira-kira 45 menit lah kira-kira. Ya sekitar itu 45 menit ini. Ya makanya ya kita itu nggak usah terlalu lama. Ini terlalu lama bosen, Pak. Saya tuh kadang mikir mau berangkat kok wong-wong nang bosen itu ya. Saya tuh kadang mikir begitu. Saya kira itu cukup ngaji kita. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Insya Allah nanti kita lanjutkan hadis ini karena panjang hadisnya, dan insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Dan mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa tasami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.